Puluhan advokat yang tergabung dalam beberapa organisasi mendatangi Polda Lampung untuk membela rekan sejawat seorang pengacara yang dijadikan tersangka terkait penyerobotan lahan pada Senin 15 Januari 2024. Anton Heri dilaporkan terkait dugaan penyerobotan lahan perkebunan yang terjadi pada 22 Maret 2023 yang terjadi di Blok 16 PT Adikarya Gemilang, Kampung Sungsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Dengan laporan polisi nomor LP-B-202-5-2023-SPKT-Polda Lampung tanggal 19 Mei 2023 atas dugaan penyerobotan lahan perkebunan yang terjadi pada 22 Maret 2023. Sementara itu dalam kasus ini, Advokat Anton Heri pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 98 sebagai penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 018-YLBH-98-3-2023 tertanggal 19 Maret 2023 sedang mendampingi masyarakat desa, 3 desa yakni Kampung Kota Bumi, Sunsang, Penengahan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waikanan yang bersengketa dengan lahan PT AKG. Sekretaris Peradi Bandar Lampung Chandra Mulyawan mengatakan, pihaknya mengantarkan dan mendampingi Anton Heri merupakan bentuk solidaritas terhadap rekan sejawat yang hari ini ditetapkan tersangka. Ia mengatakan, ada beberapa hak Anton sedang dimintai keterangannya yang mungkin nanti dari hasil perkembangan penyidikan karena memang ada beberapa keterangan belum ditambahkan, sehingga mungkin dari versi penyidik ada miskomunikasi atau misdata. Direktur LBH Bandar Lampung Suma Indra Jarwadi mengatakan, pihaknya melakukan gerakan solidaritas hak asasi manusia ditetapkan tersangka oleh Polda Lampung atas laporan PT AKG kepada advokat. Ini bentuk kenapa pakai baju hitam, ini merupakan sebagai simbol telah terjadi atau matinya keadilan di negeri ini. Kami bisa melihat konflik agraria tidak hanya terjadi di Lampung akan tetapi di seluruh Indonesia. Suma Indra mengatakan, atas kejadian tersebut simbol matinya keadilan dan pihaknya memastikan Anton seorang advokat yang dilindungi UUD Advokat. Anton memiliki hak imunitas yang jelas tidak dapat dipidana maupun digugat maupun perdata. Harus difokuskan tidak dapat dilakukan ke Anton. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Doni Arif Pratomo menjelaskan bahwa membenarkan terkait adanya kedatangan beberapa advokat tersebut. Kedatangan kawan-kawan dari advokat itu terkait salah satu perkara yang kami tangani, dan di mana perkara itu melibatkan salah satu rekan advokat, dan pemeriksaan saat ini sedang berlangsung Subdit 4 Tipiter yang bersangkutan sudah sebagai tersangka. Menurut Kombes Pol Doni Arif bahwa perkara ini sudah dilaporkan sejak bulan Mei tahun 2023, sehingga berproses dan sudah melakukan pemeriksaan dan ahli. Anton Heri dipersangkakan pasal 107 Undang-Undang 39 tahun 2014 dengan bunyi pasal tersebut secara tidak sah menggunakan menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan. Kami sudah kumpulkan barang bukti yang disita dengan perbuatan yang dilakukan tersangka. Pihaknya juga telah meminta pendapat ahli perkebunan, ahli pidana, ahli administrasi negara dan lembaga advokat yang telah kami mintai keterangannya. Ia mengatakan, alat bukti elektronik juga dikantongi sehingga perbuatan itu dipersangkakan pasal tersebut. Mengantarkan dan mendampingi ini dengan rekan-rekan advokat semua yang ada di Bandar Lampung, lintas profesi, tapi pendekatannya adalah profesi bersolidaritas terhadap rekan sejawat yang hari ini ditetapkan tersangka. Nah, sebagai warga negara yang baik, hari ini juga kita mendampingi rekan-rekan, bersama rekan-rekan ini mendampingi Anton Heri untuk dapat memberikan keterangan sebagai tersangka di dalam perkara dugaan tindak pidana perkebunan di yang lokusnya di Waikanan. Nah, ada beberapa hal ini Anton lagi diambil keterangannya, ada beberapa hal yang mungkin nanti
perkembangannya dari hasil penyidikan ini, apa keterangan, karena ada beberapa keterangan memang yang belum ditambahkan, sehingga mungkin dari versi penyidik ada miskomunikasi atau misdata, sehingga perkara ini sampai dengan adanya penetapan. Tapi nanti mudah-mudahan setelah diberikan keterangan oleh Anton secara utuh terhadap penanganan perkara ini, mudah-mudahan ada hasil yang baik, mudah-mudahan juga perkara ini diharapkan tidak berpolemik terlalu panjang. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah gerakan solidaritas terhadap pembela hak asasi manusia yang hari ini ditetapkan tersangka oleh Polda Lampung atas dasar laporan perusahaan PT AKG kepada advokat kan gitu. Nah, bentuk-bentuk kenapa kita hari ini semua memakai baju hitam adalah sebagai simbol bahwa hari ini juga telah terjadi atau matinya keadilan di negeri ini kan gitu. Artinya kita bersolidaritas untuk mengawal Bung Anton di dalam konteks upaya kriminalisasi. Kita bisa melihat bahwa letupan konflik-konflik agraria itu tidak hanya terjadi di Lampung tapi hampir di seluruh Indonesia, dan kemudian ketika ada letupan konflik agraria yang terjadi adalah upaya kriminalisasi baik itu kepada masyarakat petani maupun kepada pendamping dan pembela hak asasi manusia. Dan kemudian kita melihat juga pola-pola kriminalisasi yang terjadi. Kita melihat misal yang terjadi Rempang, Lampung Tengah dan lain sebagainya, bahkan hari ini yang terjadi di Bung Anton di Waikanan, ini memperlihatkan bagaimana wajah aparat dan penegak hukum dalam konteks upaya represif terhadap rakyat dan kemudian upaya-upaya kriminalisasi. Kita ingin bahwa hadirnya kita ke sini sebagai simbol matinya keadilan di negeri ini, dan kita memastikan bahwa Bung Anton adalah seorang pembela hak asasi manusia, seorang advokat yang kemudian dilindungi berdasarkan undang-undang advokat ya. Bung Anton sebagai advokat memiliki hak imunitas yang jelas, dan kemudian berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2011 terkait dengan bantuan hukum, seorang advokat pemberi bantuan hukum tidak dapat dipidana dan digugat baik perdata juga. Artinya ini yang kemudian harus diperhatikan khususnya kepada Polda Lampung ketika proses melakukan upaya penetapan tersangka terhadap Bung Anton. Kita melihat sebuah ironi di negeri ini dan di Polda Lampung, dan kita pastikan bahwa proses ini harus berjalan dengan baik. Jadi kedatangan kawan-kawan kita dari LBH Lampung itu ya, advokat ya, dari Lampung itu dalam keterkaitannya dengan salah satu perkara yang kami tangani, di mana perkara itu melibatkan salah seorang rekan advokat kita. Nah, saat ini pemeriksaan sedang berlangsung di ruang penyidik Subdit 4 Tipiter, dan status yang bersangkutan saat ini sudah sebagai tersangka. Ini adalah pasal yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ya, tentang perkebunan ya. Lebih jelasnya lagi yang diatur dalam pasal 107 huruf A. Demikian. Dan perkara ini tentunya sudah dilaporkan sejak tahun 2023 lalu, tepatnya di bulan Mei ya, tahun 2023 ya. Sehingga berproses mulai dari lidik, kemudian kami tingkatkan ke tahap penyidikan, dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi termasuk ahli, dan kita pun telah mengumpulkan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut ya. Dan dari penyidikan yang telah kami lakukan, ada keterkaitan antara barang bukti yang kami sita dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, yang kemudian kami mintakan kesimpulan atau keterangan daripada beberapa ahli ya. Di situ ada ahli perkebunan, kemudian ahli pidana, ahli administrasi negara, kemudian ada juga dari lembaga advokat ya yang kami minta keterangan ya. Dan alat bukti elektronik pun juga sudah kami kantongi ya. Sehingga kita menyimpulkan bahwasannya perbuatan yang dilakukan itu memenuhi unsur pidana dari persyaratan pasal yang kami jelaskan ya. Sehingga saat ini kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka. Demikian. Dari Bandar Lampung, Agung Ilasul, Saburai TV melaporkan.